السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العيد يوم أكل وشرب وإفضال. محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الخصال، الداعي إلى الله بلسان الحال والمقال. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini tidak seperti Hari Raya Idul Fitri pada tahun-tahun yang sebelumnya. Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah yang bernama wabah corona. Dan ini, hadirin yang dirahmati Allah, mengingatkan kita semua terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam suratul Anbiya yang berbunyi: wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menguji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai cobaan darinya Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Tentang ayat ini, hadirin yang dirahmati Allah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dan juga sepupu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ahli tafsir yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan makna ayat ini sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Hafidh At-Tabari di dalam tafsirnya. Wa nabluukum bis-sihhati was-saqm. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa termasuk daripada makna ayat ini adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menguji kalian dengan kesehatan dan juga dengan penyakit. Wa nabluukum bil ghina wal faqr, dan kami juga menguji kalian dengan kekayaan, begitu juga dengan kemiskinan. Wa nabluukum bil halali wal haram, kami menguji kalian dengan perkara-perkara yang halal dan juga dengan perkara-perkara yang haram. Wa nabluukum
bil ma'siyati wat ta'ah. Kami menguji kalian dengan kemaksiatan dan juga dengan ketaatan. Wa nabluukum bil huda wad dhalal. Dan juga kami menguji kalian dengan petunjuk, begitu juga dengan kesesatan. Maknanya apa hadirin yang dirahmati Allah? Maknanya adalah semua perkara dunia ini, baik yang baik di antaranya atau yang buruk, itu semua adalah ibtila, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hadirin yang dirahmati Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, hadirin yang berbahagia, harus kita fahami, di dalam bahasa Arab, ujian yang buruk itu dikatakan musibah. Tadi kita sudah memahami dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya, menguji hamba-hambanya dengan perkara-perkara yang buruk dan juga dengan perkara-perkara yang baik. Akan tapi jikalau ada ujian yang buruk, maka itu namanya musibah. Seperti sekarang ini, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang kita tidak menyukainya. Dengan suatu penyakit, dengan suatu wabah yang dikatakan wabah corona. Ujian ini hadirin yang dirahmati Allah, cobaan ini hadirin yang dimuliakan Allah, itu namanya musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim di surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada suatu musibah yang menimpa kalian wahai hamba-hambaku, kecuali itu karena perbuatan tangan kalian sendiri. Dalam arti, itu adalah hasil dari kemaksiatan hamba-hamba Allah. Di sini kita harus muhasabah hadirin yang dirahmati Allah. Muhasabah terhadap diri masing-masing. Bagaimana keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ilaqah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik atau buruk. Muhasabah terhadap diri masing-masing, hubungan terhadap sesama manusia, dengan sesama manusia secara khusus dengan umat Islam baik atau buruk. Hati-hati hadirin yang dirahmati Allah. Ujian ini tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan istighfar dan taubat. Wallahi demi Allah, ujian ini tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Akan tapi dengan istighfar dari hamba-hambanya, dengan taubat dari hamba-hambanya, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, dijaga salat wajib 5 waktu berjamaah di masjid secara khusus bagi kaum laki-laki. Mungkin kalau sekarang ada uzurnya, pada hari-hari ini ada uzurnya. Akan tapi di hari-hari yang biasa, di hari-hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, kesehatan kepada kita semua, kita syukuri itu semua hadirin yang dirahmati Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'murkan rumah-rumah Allah, ma'murkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalamnya secara khusus bagi kaum laki-laki. Dan itu hakullah Subhanahu wa taala. Ilaqah billah Subhanahu wa taala, hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala di sini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu hamba yang baik atau hamba yang buruk. Dengan solatnya hadirin yang dimuliakan Allah, apakah dia mendirikan solatnya itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau tidak? Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, tolong diperhatikan dengan baik. Barakallahu fikum. Jangan sampai seorang di antara kita tidak bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Bahkan ada juga yang tidak membaca Al-Qur'anul Karim. Sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah corona ini, masih saja keluar dari bulan Ramadan
tidak menghatamkan Al-Quranul Karim walaupun satu kali. Subhanallah. Antum sekarang hidup di tengah ujian. Hidup di tengah-tengah musibah. Kita semua sekarang ini hidup di tengah-tengah musibah. Dan ini adalah sesuatu yang membahayakan, hadirin yang dirahmati Allah. Bukan tidak membahayakan, sangat membahayakan. Akan tapi sekali lagi, tidak ada yang bisa mengangkat musibah ini atau cobaan ini atau ujian ini kecuali Dia subhanahu wa ta'ala, dengan cara kembali kepadanya subhanahu wa ta'ala. Jangan menyombongkan diri. Saya pribadi, haram bagi saya untuk menyombongkan diri karena penampilan, karena ibadah, karena ilmu dan lain sebagainya. Begitu juga setiap muslim dan juga setiap muslimah. Jangan menyombongkan diri dengan apapun. Tetap tawadhu' di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa aku adalah hamba yang bersalah. Bahwa aku adalah hamba yang berdosa. Kemudian dia ingat dosa-dosanya. Setelah itu dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan istighfar dan taubat yang nasuha. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadirin yang dirahmati Allah, hadirin yang berbahagia. Begitu juga bagi kaum wanita, barakallahu fikun. Tolong diperhatikan yang sudah menikah di antara kalian. Bagaimana hubunganmu, adabmu, akhlakmu terhadap suamimu? Apakah engkau selalu patuh kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya bil ma'ruf, dalam kebaikan atau tidak? Apakah engkau termasuk dari wanita yang salihah atau termasuk dari wanita yang durhaka kepada suaminya? Dan juga tolong diperhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah, cara mendidik anak-anak dengan pendidikan yang islami, pendidikan yang baik. Wallahi sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Ketika kita bertemu dengan seorang anak yang lulusan SD tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Ada juga yang lulus SMP tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Ada juga lebih SMA tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Tanggung jawab siapa? Tidak lain, tidak bukan, kecuali di sini tanggung jawab orang tuanya sendiri. Secara khusus, seorang ibu akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, pendidikan apa yang engkau berikan kepada anak-anakmu? Tolong ini juga diperhatikan dengan baik, diperhatikan dengan benar. Arahkan anak-anak kita semua ini ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ke jalan Al-Quranul Karim, ke jalan As-Sunnah An-Nabawiyah, ke jalan agama Islam dan syariat Islam dengan pemahamannya yang baik, dengan pemahamannya yang benar, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jikalau itu yang kita laksanakan, insyaallah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, di sisi lain harus kita fahami juga bahwa agama kita Islam ini adalah agama yang sempurna, bahkan agama yang paripurna. Dalam hal yang berkaitan dengan musibah ini, hadirin yang dirahmati Allah, agama kita Islam sudah menjelaskan bagaimana caranya untuk seorang muslim, seorang muslimah bisa menghadapi musibah apapun. Saya ulangi, musibah apapun dengan cara yang dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah. Dan harus ia buktikan kesabarannya di dalam hatinya dengan menahan hatinya dari amarah. Harus ia buktikan juga kesabarannya dengan lisannya, dengan menahan lisannya. Jangan mengeluh. Mengeluh kepada manusia itu tidak baik.
Akan tapi laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga harus ia buktikan apabila ia bersabar dalam menghadapi musibah apapun, dengan perbuatan-perbuatannya, perilaku-perilakunya, jangan melaksanakan suatu perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jikalau halnya demikian, seorang muslim dan juga seorang muslimah tetap bersabar ketika menghadapi suatu ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana itu dikatakan musibah, maka di sini dia akan mendapatkan pahala tanpa hisab, tanpa batas. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim di surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Allahu Akbar. Pahala tanpa hisab akan didapatkan oleh seorang muslim, oleh seorang muslimah yang bersabar menghadapi musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi, dengan menahan hatinya dari kemarahan, dengan menahan lisannya dari keluhan, dengan menahan perbuatan-perbuatannya, perilaku-perilakunya, tidak melaksanakan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam juga di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sungguhnya kesabaran yang mendatangkan keutamaan itu apabila si muslim itu, si muslimah itu benar-benar bersabar pada detik-detik yang pertama. Allahu Akbar. Pada saat-saat yang pertama ketika dia mengalami musibah atau menghadapi musibah, jikalau kesabarannya itu datangnya selanjutnya atau setelahnya, awalnya tidak bisa bersabar, awalnya selalu mengeluh, tidak bisa menahan lisannya, hatinya juga marah, bahkan dia melaksanakan perilaku-perilaku yang tidak baik, kemudian baru bersabar, maka hilang daripadanya keutamaan kesabaran itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, tanpa hisab atau bisa mendatangkan pahala tanpa batas. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala lewat ujian tertentu atau lewat musibah tertentu adalah dengan mengucapkan kalimat istirja', yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin." Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah, langsung pada saat itu juga di saat-saat yang pertama, di detik-detik yang pertama, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan memahami makna-maknanya bahwa sungguhnya kami adalah milik Allah. Dalam arti terserah Allah Subhanahu wa taala ingin berbuat apapun kepada kami. Kami pasrahkan segala perkara kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ujian, cobaan atau musibah yang kami alami ini, kami pasrahkan, kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya kami akan kembali kepadanya Subhanahu wa taala. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang seperti itu, dalam arti yang mengucapkan kalimat istirja' itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan memahami makna-maknanya ketika menghadapi musibah, mereka akan mendapatkan salawat.
Di antara makna salawat sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bukan hanya itu hadirin yang dirahmati Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka juga akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau itu yang didapatkan oleh mereka di dunia, maka kehidupan mereka di dunia itu menjadi tenang. Hati mereka menjadi tenang karena mereka diliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat tersebut mereka bawa sampai ke hari kiamat, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka akan masuk ke dalam surga. Oleh karenanya di akhir ayat itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun. Merekalah yang telah mendapatkan petunjuk. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini adalah petunjuk yang mulia, petunjuk yang baik dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Juga hadirin yang dirahmati Allah, jangan dilupakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam apabila seorang muslim atau seorang muslimah menghadapi musibah tertentu, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala lewat musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, bisa jadi ada orang yang terkena wabah corona ini atau virus COVID-19 ini, setelah itu ia meninggal dunia. Dan ini faktanya. Kita katakan kepada keluarganya, jangan dilupakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ini. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala lewat musibahku ini. Aku kehilangan orang yang aku sayangi ya Allah. Aku kehilangan orang yang aku cintai ya Allah. Berilah aku pahala lewat musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Niscaya kata Rasulullah, jikalau ada seorang muslim, ada seorang muslimah yang membaca doa ini, akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang hilang itu dengan sesuatu yang lebih baik. Dan ini diterapkan oleh salah satu istri Rasulullah, Ummu Salamah, yang bernama Hind atau Hindun bin Abi Umayyah. Pada saat itu beliau belum menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau masih bersama suaminya, yaitu Abu Salamah yang bernama Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Dan beliau sangat mencintai suaminya. Bahkan di riwayat-riwayat yang lain, beliau pernah mengatakan, Ummu Salamah pernah mengatakan, tidak ada seorang laki-laki yang paling baik di hadapanku setelah Rasulullah kecuali suamiku Abu Salamah. Akan tapi pada suatu hari Abu Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah sedih. Di sisi lain, beliau adalah wanita yang salihah, yang cerdas, yang pintar, yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pada saat-saat yang pertama, ketika beliau mengalami musibah itu, wafatnya suaminya yang bernama Abu Salamah, beliau mengingat doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ini. Langsung beliau ucapkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah kepadaku pahala dari musibahku ini dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah. Setelah selesai dari iddahnya, setelah selesai dari iddah Ummu Salamah, iddah wafat 4 bulan 10 hari. Setelah beliau selesai dari iddahnya, langsung beliau dipinang, dilamar dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan. Dulu suaminya bernama Abu Salamah, meninggal dunia. Terus beliau membaca doa ini, digantikan oleh Allah dengan lelaki yang lebih baik,
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, yang berkaitan dengan wabah ini ada doa yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, zikir atau doa yang dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang dinukil oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah, yaitu Hilyatul Awliya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, lam ara anfa' lil waba'i minat tasbih. Aku tidak memandang ada sesuatu yang lebih bermanfaat ketika menghadapi wabah tertentu daripada tasbih, kata Imam Syafi'i. Maksudnya adalah perbanyak dari zikir la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, yang artinya tidak ada ilah yang berhak disembah melain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Aku termasuk dalam arti dari orang-orang yang zalim terhadap diriku sendiri. Aku selalu bermaksiat kepadamu ya Allah. Aku selalu melaksanakan kesalahan. Aku selalu melanggar syariat. Aku selalu berdosa. Akan tapi di sini aku meminta ampunanmu ya Allah, dan aku kembali kepada ya Allah dengan mengucapkan zikir tersebut. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, jikalau zikir itu diperbanyak, ketika suatu umat mengalami wabah tertentu, perhatikan, ketika mereka mengalami wabah tertentu, kemudian mereka memperbanyak dari zikir tersebut, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengangkat wabah itu. Hadirin yang dirahmati Allah, ini petunjuk dari orang yang saleh, petunjuk dari seorang imam ahlus sunnati wal jamaah, petunjuk dari seorang wali kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari seorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua ulama ahlus sunnati wal jamaah sepakat bahwa Imam Syafi'i bukan hanya imam, bukan hanya pemimpin dalam ilmu agama, akan tapi beliau juga pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, begitu juga setelah sahabat-sahabatnya ridwanullah taala alaihim ajmain. Inilah hadirin yang dirahmati Allah, beberapa petunjuk yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bagaimana cara ketika kita mengalami musibah ini, menghadapi musibah ini, kemudian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar wabah ini diangkat, musibah ini diangkat. Serta pastinya kita juga meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Mudah-mudahan kita semua di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan surganya. Berharaplah kepada Allah untuk mendapatkan surganya. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan pada saat ini sebagai poin yang terakhir dan ketiga, cara menghadapi musibah yang baik dengan mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala pahala. Dalam arti cara yang baik menghadapi musibah tertentu dengan mengharap jannah Allah subhanahu wa ta'ala, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Saya singkat karena waktu saya singkat, langsung saya bacakan redaksinya atau artinya ke bahasa Indonesia, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah seorang mukmin yang aku uji dengan aku mewafatkan kekasihnya, orang yang ia sayangi, kemudian dia yahtasib, dia bersabar mengharap pahala di sisi Allah, kecuali kata Allah subhanahu wa ta'ala akan aku berikan kepadanya surga. Allahu Akbar. Orang ini mendirikan solat bukan tidak mendirikan solat, melaksanakan puasa bukan tidak berpuasa, membaca Al-Quranul Karim, akan tapi subhanallah
Mungkin ada kekurangan dalam solatnya, dalam puasanya, dalam tilawatul Quran. Di sisi lain dia memiliki keutamaan tertentu, yaitu tegar, bersabar, menghadapi musibah tertentu dan berharap pahala di sisi Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya surga di hari kiamat nanti. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. وصلوا وسلموا على من أمركم بالصلاة والسلام عليه فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان واجعلنا منهم يا رب العالمين اليهود والنصارى المعتدين ومن والاهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وارفع راية الإسلام والمسلمين وحد كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terakhir saya ucapkan kepada antum semua taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal aidina wal faizin kullu amin wa antum ilallahi aqrab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.